Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas kami yang berjudul Strategi Pengembangan Komoditas Kopi. Kelompok 4 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Listiana Budianti, dan yang kedua ada Siti Alfiah, dan yang ketiga ada Ninda Eka Alfionita. Latar belakang: komoditas kopi memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan karena memiliki prospek yang tinggi di pasar domestik maupun internasional. Data International Coffee Organization mencatat bahwa tren konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat selama 5 tahun terakhir ini. Tingkat konsumsi kopi bubuk di Indonesia pada tahun 2018 menurut Susenas sebesar 0,801% kilogram per tahun, sedangkan untuk konsumsi kopi instan tahun 2018 sebesar 0,905% kilogram per tahun. Jumlah konsumsi kopi domestik mencapai 4.800 kantong per kapasitas 60 kg. Dengan meningkatnya konsumsi kopi ini, maka perlu dikembangkan usaha tani kopi agar dapat memenuhi permintaan kopi. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan komoditas kopi. Yang kedua yaitu merekomendasikan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas kopi. Selanjutnya yaitu untuk tujuan. Yang pertama, mengetahui apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan komoditas kopi, dan yang kedua yaitu memberikan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas kopi. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kopi atau Coffee SP adalah spesies tanaman yang berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffee. Tanaman ini tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai 12 meter. Daunnya bulat, telur, dan ujungnya agak meruncing. Daun tubuh berhadapan pada batang, cabang, dan ranting-rantingnya. Kopi mempunyai sistem percabangan yang agak berbeda dengan tanaman lain, menurut Si Tanggang dan Sembiring tahun 2013. Dalam penelitian Haryens, Febriansah, dan Tanjung 2016, yang berjudul Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Robusta di Kabupaten Solok menganalisis kondisi internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang menerapkan strategi yang tepat untuk pengembangan komoditas kopi. Setelah dilakukan analisis SWOT, diarahkan strategi yang tepat yaitu pembangunan sistem komoditas yang diarahkan pada peningkatan daya dan perbaikan mutu dalam tampilan pengolahannya. Untuk metode penelitian, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dikarenakan lokasi dan iklim Indonesia telah membantunya menjadi penghasil biji robusta terbesar ketiga di dunia. Untuk metode pengumpulan datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis data. Penentuan alternatif strategi dilakukan dengan menggunakan faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal dengan metode analisis IV dan AV. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dimulai dari analisis faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dari komoditas kopi terdiri dari ketersediaan lahan yang cukup, akses transportasi yang memadai, serta input dan sarana produksi yang mudah diperoleh. Untuk kelemahannya terdiri dari keterbatasan modal, pemilik usaha kurang inovatif, dan penguasaan teknologi yang masih rendah. Selanjutnya, analisis faktor eksternal yang meliputi peluang dan juga ancaman, di mana peluang dari komoditas kopi ini sendiri yang pertama ada harga kopi yang stabil, kemudian permintaan yang relatif tinggi, kemudian hubungan kerjasama dengan supplier itu baik, serta informasi pasar ini tersedia. Nah, untuk ancamannya antara lain ada keterbatasan penyuluh,
adanya hama dan juga penyakit, serta harga pupuk dan alat-alat yang digunakan ini relatif mahal. Kemudian berdasarkan perhitungan rating dan juga bobot dari faktor internal dan juga faktor eksternal tersebut diperoleh diagram SWOT seperti pada gambar di sini. Diketahui pada gambar tersebut nilai X yaitu sebesar 0,03 dan nilai Y yaitu 0,06 sehingga berada pada kuadran 1 yaitu strategi agresif, yang berarti dalam pengembangan komoditas kopi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada serta kekuatan yang dimiliki dengan cara meningkatkan produksi komoditas kopi dengan kualitas yang lebih baik serta menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok maupun supplier. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari mini riset ini yaitu dalam pengembangan komoditas kopi terdapat analisis faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal meliputi peluang dan juga ancaman. Dari faktor internal dan faktor eksternal tersebut dilakukan perhitungan bobot dan juga rating sehingga menghasilkan nilai X sebesar 0,03 dan nilai Y sebesar 0,06, sehingga dalam diagram SWOT berada pada kuadran 1 yaitu strategi agresif, yang berarti dalam pengembangan komoditas kopi ini bisa memanfaatkan peluang yang ada dan juga kekuatan yang dimilikinya dengan cara melakukan produksi komoditas kopi dengan kualitas yang lebih baik dan juga menjaga hubungan baik dengan supplier dan juga pemasok. Nah, saran yang bisa diberikan dari mini riset ini yaitu dalam pengembangan komoditas kopi sebaiknya lebih memperhatikan analisis faktor internal dan juga eksternalnya sehingga pada saat menentukan strategi pengembangan komoditas kopi ini bisa tepat sasaran dan komoditas kopi bisa berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.